Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar Bu? Apa kabar Bu? Semoga semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita berada di tempat yang paling mulia, berkumpul bersama ibu-ibu yang mulia, memuliakan manusia paling mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada manusia pilihan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, para pemirsa Vkom Channel yang dimuliakan Allah, ada 3 bulan yang 3 bulan ini dimuliakan oleh Allah, dihadiahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 3 bulan yang dimuliakan Allah, dihadiahkan bagi kita, umat yang dulu tak dapat? Ini yang 3 nih khusus bagi umat paling bontot, umat akhir zaman. Karena yang bontot itu biasanya paling disayang, betul tidak Bu? Ibu punya anak yang bontot itu paling disayang, walaupun kadang-kadang yang bontot itu ngeselin, suka ngeselin. Kalau tak diikutin kemauannya merajuk, malas anak bontot tuh. Disuruh malas, disuruh nyapu malas, disuruh nyuci piring malas, disuruh masak malas. Tapi kalau sudah siap makanan, duluan dia makan. Kita nih umat bontot nampaknya mirip-mirip juga. Macam kita nih sholat malas, ngaji malas, baca Quran malas, sedekah apalagi. Begitu mati pengennya masuk surga. Betul apa enggak? Ada yang begitu di sini? Tak ada yang ngaku. Apa yang 3 bulan itu? Yang pertama namanya Rajab. Orang Jawa nyebutnya Rejeb. Yang kedua namanya Sya'ban. Orang Jawa nyebutnya Ruwah. Ada yang nyebut Sya'ban, ada yang nyebut Ruwah. Bahasa Arabnya Sya'ban. Ibu pergi ke Mekah, orang Mekah bingung kalau ibu bilang Ruwah. Mahuwa ruwah, apa ruwah itu? Nggak ada yang paham. Yang ketiga namanya bulan Ramadan, kita nyebut bulan puasa.
Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, 3 bulan ini bulan-bulan mulia berurutan. Bulan Rajab bulan Allah, bulan Sya'ban bulan Rasulullah, bulan Ramadan bulan umat Nabi Muhammad, bulan kita. Bulan Rajab bulan Allah. Di bulan Rajab ada peristiwa besar. Apa peristiwa besar di bulan Rajab? Peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu masih ada? Peristiwa Isra Mi'raj itu banyak orang nyampaikan peristiwanya, kejadian Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Rasul naik sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Rob Hadiratul Kudus, menerima perintah ibadah solat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Tapi jarang orang menceritakan sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ini saya sampaikan karena temanya solat sebagai solusi bagi kehidupan. Begini, Ibu mau dengar? Bu, jawablah, kan bukan Jumatan. Ibu mau dengar? Mau dengar aja atau mau dengar banget? Cius. Mie apa? Mie ayam. Bu, sebelum peristiwa Isra Mi'raj ada peristiwa yang sangat memilukan, menyedihkan bagi baginda Rasulullah. Istrinya meninggal. Saya nggak tahu di antara ibu-ibu yang hadir nih ada tak seperti Siti Khadijah. Siti Khadijah tuh istri Rasulullah. Ceritanya begini, Rasulullah itu, Bu, manja. Apa kata orang kita nih sekarang? Bucin. Jadi Siti Khadijah lagi duduk, Rasul tidur di pangkuan Siti Khadijah, tidur manja. Kayaknya suami ibu jarang tidur di pelukan ibu. Ada juga, tapi bukan minta ngobrol yang lain-lain, minta dicabutin uban. Kita nih kadang tidur sebelah itu minta dicabut uban. Ketika Rasul lagi tidur di paha Siti Khadijah, tiba-tiba ada yang netes ke muka Rasulullah, ke wajah Rasulullah. Rupanya yang netes air mata Siti Khadijah. Air mata Siti Khadijah netes. Rasul lagi baring di paha Rasulullah tuh netes. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku, kenapa nangis? Kenapa nangis? Kata Siti Khadijah begini, ya Rasulullah, ini Bu, saya sampaikan, Siti Khadijah manggil Rasul suaminya nggak pernah manggil nama, manggilnya ya Rasulullah. Jadi tak ada satupun istri Rasul yang manggil nama itu nggak ada, manggilnya ya Rasulullah, karena pangkat Nabi Muhammad itu Rasul, yang dipanggil pangkatnya. Tapi ibu-ibu di sini jangan terlalu juga mentang-mentang suaminya RT, ya RT. Ini Rasul, kata Siti Khadijah begini, ya Rasulullah, saya sudah nampak tanda-tanda kematian saya. Kata Siti Khadijah, saya khawatir kalau nanti saya meninggal, siapa yang membantu dakwahmu wahai Rasulullah? Apa kata Siti Khadijah? Ya Rasulullah, kalaulah ini harta-hartaku habis, harta bendaku habis. Siti Khadijah itu kan orang kaya, saudagar kaya di Mekah ketika itu. Siti Khadijah
hartanya habis dipakai dakwah oleh baginda Rasulullah. Apa kata Siti Khadijah? Ya Rasulullah, kalaulah harta-hartaku habis, harta bendaku habis, aku nanti meninggal ya Rasulullah. Kalaulah seandainya tulang belulangku laku dijual, jual tulang-tulangku pakai untuk dakwah. Kayaknya nggak ada istri kayak gitu, Bu. Ada nggak di sini? Masya Allah, ada. Alhamdulillah. Kata Siti Khadijah, kalaulah seandainya harta-hartaku ini habis, aku meninggal, jual tulang-tulangku pakai untuk dakwah tuh. Kayaknya nggak ada perempuan macam itu. Disuruh habiskan hartanya untuk dakwah, untuk dakwah. Akhirnya tak lama kemudian Bunda Siti Khadijah meninggal. Meninggal apa mati? Meninggal apa mati? Oh, meninggal. Berarti ibu-ibu di sini kalau sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma, meninggal. Mati apa meninggal? Bahasa Arabnya mati. Bahasa Arabnya tuh mati. Bahasa kitanya meninggal. Wafat bahasa kitanya. Setelah Rasulullah dibilangin begitu sama Siti Khadijah istrinya, tak lama kemudian Siti Khadijah meninggal. Begitu beres Siti Khadijah meninggal, 3 hari kemudian pamannya Abu Thalib meninggal. Ibu bisa bayangin, istri tercintanya meninggal, beberapa hari kemudian pamannya meninggal. Padahal yang membantu dakwah selama itu adalah istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang menjaga kalau ada kafir Quraisy yang mau membunuh Rasulullah. Abu Thalib lah yang menjadi tameng menghalangi pedang-pedangnya yang dihunus oleh kafir Quraisy itu. Bu, setelah Siti Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, Rasulullah diasingkan. Rasul kadang-kadang tak jumpa makan, diboikot, tak boleh dikasih makanan, diboikot. Maka ada sejarah Rasulullah tuh saking nahan lapar sampai ditahan perutnya pakai batu, menahan lapar tuh. Kita boro-boro kalau belum bunyi belum berhenti makan. Rasul itu sampai diganjal pakai batu itu. Rasul dalam keadaan kesempitan, pamannya meninggal, istrinya yang membantu dakwah meninggal. Akhirnya Rasulullah kemana? Berangkatlah ke Taif. Taif itu kira-kira 100 km. Ibu jangan membayangkan Taif sekarang dengan Taif zaman Rasulullah dulu. Zaman Rasul dulu mungkin jalannya jalan setapak. Sekarang sudah ada jalan yang lintas itu, dibelah gunung tuh ke Taif itu, cuman 100 kilo, mungkin dulu bisa 150 kilo lebih. Rasulullah jalan kaki ke Taif berhari-hari, menyusuri tepi, naik bukit, turun bukit, naik gunung, turun gunung, sampai di Taif. Apa yang terjadi? Rasulullah bukan disambut, tapi Rasulullah malah disambit. Rasulullah dikejar-kejar orang sampai 3 mil 4 km, dikejar-kejar orang, bonyok Rasulullah, berdarah-darah. Akhirnya Rasulullah pun duduk di bawah pohon anggur. Begitu Rasul pas duduk di bawah pohon anggur, apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku serahkan hidupku kepadamu. Begitu hinanya aku di hadapan manusia, tolonglah aku ya Allah. Begitu hinanya aku, tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya dengan ibu, tolong ibu jawab dengan sebaik-baiknya. Ketika Rasulullah dilempari batu sampai berdarah-darah, ada tak Rasul menyumpahi orang Taif? Sekali lagi, ada tak Rasul membalas melempari orang Taif? Tidak. Itulah akhlak Rasulullah. Malah didoain oleh Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk mereka karena mereka tidak tahu. Akhirnya Rasul dalam kesempitan, dalam kesusahan, dunia rasanya sudah sempit untuk berpijak, diberi hadiah oleh Allah. Apa hadiahnya? Peristiwa Isra
Mi'raj. Rasul dibawa naik ke langit. Ini hadiah dari Allah. Allah tuh ngasih tahu begini, Muhammad, kalau di bumi sudah tidak ada tempat lagi untuk berpijak, kalau di bumi sudah sempit, tidak ada lagi tempat untuk mengadu, di langit masih luas kekuasaan dan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan oleh Allah? Hadiahnya perintah sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu. Artinya pelajaran bagi kita nih, Allah memberi hadiah kepada Rasul setelah dalam kesempitan diberi hadiah oleh Allah dengan sholat yang 5 waktu. Dengan cara sholat itulah diberikan ketenangan lahir dan batin. Dengan cara sholat itulah diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Cuman kalau udah ngomong-ngomong sholat tuh bawaannya banyak yang malas. Satu rumah suaminya rajin, istrinya malas. Ada tak yang begitu? Insya Allah nggak ada yang ngaku lagi. Ada lagi yang begini, Bunda. Mohon maaf nih, salah satu. Ini bukan di sini, di sana jauh. Suaminya rajin sholat, istrinya malas. Ada yang kedua, istrinya rajin, suaminya malas. Ada yang suaminya, istrinya rajin sholat, anaknya malas. Ada aja yang begitu. Ada suaminya rajin, istrinya rajin, anaknya rajin, menantunya pula malas. Kalau udah ngomong-ngomong sholat tuh ada aja. Justru dengan orang yang tidak sholat dalam rumah tuh, itulah yang menjauhkan keberkahan, rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Perbaiki sholat kita, perbanyak istighfar menghadapi bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan insya Allah segala macam ibadah, baca Quran, sholat kita, bangun tengah malam, puasa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.